para hadirin sekalian, kita akan melanjutkan pada materi suspension intoleran atau di Indonesia kan dengan suspension trauma ya, istilahnya seperti itu. Jadi adalah sebuah kondisi ketidaktahanan tergantung di mana si orang tersebut kondisi dia tergantung pada full body harness-nya. Jadi ada penyempitan pembuluh darah besar yang ada di pangkal paha ini, dan ini menimbulkan peredaran darah besar kita tidak lancar, suplai darah ke jantung kita tidak lancar. Ini kondisi yang dinamakan dengan suspension intoleran. Jadi bagaimana nanti penanganannya, apa yang harus dilakukan, dan berapa lama kekuatan rata-rata ya seseorang dalam kondisi seperti ini, yaitu maksimal antara 15 menit itu tadi ya. Jadi orang itu bisa kehilangan nyawa, dan ini sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tetapi di lapangan kemungkinan besar terjadi kondisi seperti ini akan terjadi, karena apa yang kita lakukan adalah menggunakan full body harness, kemudian double hook lanyard, sudah tersangkut terkait pada angkur, sudah misalkan jatuh fall, pasti posisi kita dalam keadaan tergantung. Baik, nanti akan kita peragakan Pak Rohim dalam keadaan tergantung bagaimana. Nah, penanganannya pun seperti apa ya. Ini bahaya ya, karena ada penyempitan pembuluh darah besar pada pangkal paha yang mengakibatkan peredaran darah kita suplai ke jantung ini terhambat. Ini bisa mengakibatkan mual, pusing, pingsan, dan bahkan sampai hilangnya nyawa. Maka tindakannya harus cepat. Silakan Pak Rohim. Beberapa produk harness sudah melengkapi dengan tool seperti ini. Ada alat bantu untuk pijakan. Jadi beberapa pabrikasi harness membuat seperti ini ya, didesain untuk pijakan. Jadi untuk melonggarkan peredaran darah di sini. Apakah enak? Tapi ini kurang maksimal. Jadi silakan kalau sudah ada titik jatuh di depan, silakan melakukan perpindahan. Jadi kemarin simpul-simpul itu fungsinya banyak ya. Jerat geser kita manfaatkan. Tetap tenang, jangan panik. Pastikan pergerakan Anda akurat, efektif, seperti itu. Jerat geser fungsikan. Terus kita pakai tangga pijakan atau alat bantu tangga. Prosesnya perlu diperhatikan ya, karena nanti semua akan coba mempraktekkan materi ini, karena Anda semua nanti akan bekerja pada ketinggian, resiko-resiko apa yang kita hadapi kondisi seperti ini bahkan sangat mungkin ya. Nah, ketika titik jatuh kita di belakang, kondisi kita akan seperti ini ya, tergantungnya. Tetapi ketika titik jatuh kita berada di depan, kita bisa melakukan posisi seperti ini. Jadi kita bisa mengendorkan himpitan pada saluran pembuluh darah besar yang ada di pangkal paha tadi. Nah, di pangkal paha silakan dibebaskan seenak-enaknya. Nah, duduk atau tiduran. Jadi beban utama berada di pinggang, tidak lagi berada pada pangkal paha. Ini ya.
ban utama tidak lagi berada di pangkal paha, dan ini yang di pangkal paha sudah kendor, bisa dicoba mainkan kendor ini. Nah, kondisi seperti ini bisa berjam-jam ya, tidak lagi maksimal 15 menit, karena saluran peredaran darah kita di saluran pembuluh darah besar sudah mulai suplai ke jantung lagi mulai lancar. Tinggal nunggu tim evakuasi datang. Sambil menunggu dia sambil bisa tidur-tiduran mungkin ya kalau kondisi seperti ini ya. Baik, nanti coba, sepertinya mudah, cuman pergerakan yang tadi dilakukan Pak Rohim adalah pergerakan yang dilakukan harus seefektif mungkin, seakurat mungkin ya, pelan tapi pasti, karena kondisi menyimpul tadi itu kita harus dalam keadaan tidak melihat, hanya meraba, merasakan gerak geser seperti apa, bagaimana pemasangannya, dikaitkan kemana, alatnya apa aja yang perlu dibawa, alat bantunya apa aja, itu yang perlu diperhatikan. Baik, barangkali perlu didiskusikan lebih lanjut, monggo silakan.